Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kalau Ibu boleh tahu nama Ananda siapa ya? Nama saya Leksa, Bu. Oh, nama yang bagus. Leksa sudah kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Nah, perkenalkan nama Ibu Eka Susanti, biasa dipanggil Ibu Eka. Baik, Bu Eka. Kalau Ibu boleh tahu, maksud kedatangan Leksa ke sini ada apa ya? Saya ingin konseling dengan Ibu. Leksa sudah pernah konseling? Sudah, Bu. Leksa tahu apa itu konseling? Sedikit tahu, Bu, sih, Bu. Apa itu konseling? Seperti kayak curhat-curhatan, cerita-cerita, itu aja yang Leksa tahu, Bu. Benar, tapi perlu Ibu jelaskan lagi bahwa konseling itu seperti kita saat ini, Ibu sebagai konselornya, Leksa sebagai kliennya, yang mana konseling ini bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang Leksa hadapi. Dan Ibu berharap nanti Leksa akan menceritakan semua permasalahan Leksa dengan secara terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ibu jamin kerahasiaannya 100%. Baik, Bu. Perlu Ibu ingatkan bahwa Ibu cuma mempunyai waktu 1 jam dari sekarang, karena setelah ini Ibu ada rapat. Baik, Bu. Silakan Leksa ceritakan apa yang mengganggu pikiran Leksa. Saya merasa sangat kecewa, Bu. Anda kecewa? Iya, Bu. Saya sangat kecewa dengan abang saya, Bu. Kenapa Anda kecewa dengan abang Anda? Belakangan ini saya tidak sepemikiran dengan abang saya, Bu. Tidak sepemikiran seperti apa yang Anda maksud? Abang saya tidak mengizinkan saya untuk bersekolah di luar kota, Bu. Padahal saya sangat menginginkannya. Kenapa abang Anda tidak mengizinkan Anda sekolah di luar kota? Saya tidak tahu, Bu. Usaha apa yang kamu lakukan agar abang kamu mengizinkan kamu sekolah di luar kota? Saya sudah berusaha untuk membujuk abang saya, Bu. Lalu bagaimana hasilnya? Abang saya tidak mengizinkannya, Bu. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang ini? Baik-baik saja, Bu. Kata kamu baik-baik saja, tapi kelihatannya ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu. Bagaimana itu? Sebenarnya saya tidak baik-baik, Bu, karena permasalahan ini mengganggu pikiran saya, Bu. Bagaimana hubungan Anda dengan abang Anda sekarang ini? Tidak baik, Bu. Akhir-akhir ini abang saya diam kepada saya, Bu. Apa kamu tidak berpikir untuk mengajak abang kamu berbicara? Saya sudah berpikir untuk mengajak abang saya berbicara, Bu, tapi sikap abang saya tetap dingin, Bu. Apa kamu tidak berpikir bagaimana caranya agar abang kamu dapat mengizinkan kamu sekolah di luar kota? Saya akan tetap memilih sekolah di luar kota, Bu, karena menurut saya sekolah di luar kota lebih bagus daripada di desa, Bu. Saya akan belajar sungguh-sungguh, Bu. Walaupun abang kamu tidak mengizinkannya. Tidak, Bu, saya akan berusaha membujuk abang saya dengan cara apapun, Bu. Ibu berharap kamu dapat membicarakannya dengan cara baik-baik, jangan sampai dengan cara yang tidak baik. Karena bagaimanapun ridho abang kamu itu penting untuk kesuksesan adiknya. Baik, Bu, saya paham apa yang Ibu katakan.
Ibu paham bagaimana perasaan kamu saat ini. Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Dulu ibu tidak diizinkan untuk sekolah di luar kota, tapi ibu berusaha meyakinkan keluarga ibu bahwa ibu benar-benar ingin sekolah di luar kota dengan cara ibu rajin belajar, menjadi juara kelas, dan mengikuti semua perlombaan sesuai jurusan yang ibu minati, sehingga ibu mendapatkan beasiswa untuk sekolah di tempat yang ibu inginkan. Dan pada akhirnya keluarga ibu, terutama abang ibu, dapat mengizinkan ibu sekolah di luar kota. Menurut Ibu, apakah saya bisa melakukannya? Itu tergantung pada keseriusan kamu dalam menjalaninya. Saya akan melakukannya, Bu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya agar abang saya mau berbicara dengan saya dan memberi alasan mengapa abang saya tidak mengizinkan saya untuk sekolah di luar kota. Baiklah, kita akan melakukan teknik kursi kosong yang dimana kamu membayangkan di kursi ini adalah abang kamu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan? Apakah boleh saya menyampaikan semua perasaan saya, Bu? Tentu boleh. Kamu bayangkan di kursi kosong ini adalah abang kamu. Kamu bisa menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan dan apa yang kamu rasakan. Nanti kamu komunikasikan dengan abang kamu. Kamu boleh berpindah ke kursi ini, bagaimana kira-kiranya jawaban abang kamu, dan pindah lagi ke kursi ini, bagaimana respon abang kamu. Yang mana kamu akan memainkan dua peran sekaligus. Baik, Bu. Silahkan kamu lakukan. Nggak usah sekolah jauh-jauh, kamu itu anak perempuan satu-satunya. Kalau terjadi apa-apa gimana? Kalau kamu memang memaksakan diri kamu untuk sekolah di luar kota, tidak ada satupun yang mau membiayai kamu. Itu tergantung pilihan kamu. Abang boleh tidak membiayai saya untuk sekolah di luar kota, tapi tolong izinkan saya untuk sekolah di luar kota tanpa biaya pun saya mau. Itu terserah, tergantung semua keinginan kamu. Dari mulai sekarang abang tidak akan mengurus hidup kamu lagi. Hanya itu, Bu, saya tahu betul bagaimana abang saya. Lalu apa yang akan kamu sampaikan jika abang kamu kembali mengatakan hal demikian? Saya tidak akan bilang kepada abang saya, Bu, tapi saya akan pengen mencari tahu apa alasan abang saya tidak mengizinkan saya untuk sekolah di luar kota. Silahkan kamu lakukan. Alasan abang tidak mengizinkan kamu keluar kota karena abang tidak mau jauh dari kamu, dan kamu pun tahu kedua orang tua kita sudah tidak ada lagi. Jadi kamu sudah mendengar apa alasan abang kamu melarang kamu sekolah di luar kota. Abang merasa kesepian kalau jika saya pergi karena orang tua kami sudah tidak ada lagi. Sekarang kamu paham bagaimana sikap abang kamu yang bersikeras melarang kamu untuk sekolah di luar kota. Setelah tahu apa alasannya melarang kamu untuk sekolah di luar kota, apa yang ingin kamu sampaikan?
Abang, sebenarnya aku pengen abang bilang langsung kenapa abang tidak mengizinkan aku sekolah di luar kota. Kalau memang abang memang sayang, seharusnya bilang alasannya. Ngelarang karena sayang, bukan dilarang tanpa alasan. Tapi sekarang apa yang kamu dapatkan setelah kita melakukan teknik ini? Merasa kasihankah? Tahu apa alasan abang kamu melarang kamu? Ternyata abang melarang saya karena sayang, tapi abang tidak ngomong. Sekarang kamu sudah bisa menerima apa alasan abang kamu? Sudah, Bu. Ternyata abang melarang karena abang sayang, tapi abang gak ngomong. Oke, sekarang kamu sudah bisa menerima apa alasan abang kamu. Dan seharusnya saya sebagai seorang adik harus menerima alasan, bukan mengambil kesimpulan. Kamu sayang dengan abang kamu. Sayang, Begitu tahu apa alasan abang kamu melarang kamu, karena dia tidak mau kehilangan kamu, tidak mau berpisah dan segala macam dengan kamu. Apakah kamu masih sayang dengan abang kamu? sayang sekali, Bu. Oke, sekarang kamu sudah bisa berbicara secara langsung kepada abang kamu. Sudah, Bu. Baguslah, apa masih ada hal yang ingin kamu sampaikan? Masih, Bu. Tadi kan saya mengatakan bahwa orang tua saya meninggal karena kecelakaan. Dari kejadian tersebut, Bu, saya merasa sangat sedih dan saya punya ketakutan terhadap darah. Sepertinya kamu merasa sangat terpukul atas kehilangan kedua orang tua kamu. Ya, Bu, saya sangat merasa sedih saat kehilangan orang tua saya, bahkan di hari ulang tahun saya, padahal teman-teman saya datang ikut merayakan hari ulang tahun saya, Bu. Reksa, seharusnya kamu tidak boleh seperti itu. Seharusnya kamu bisa meluapkan apa yang kamu rasakan. Kamu tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, Bu, saya akan mencoba melakukannya. Baik, tadi kamu mengatakan bahwa kamu takut akan darah. Kenapa? Karena orang tua saya meninggal karena kecelakaan di depan mata saya, Bu, dan mengeluarkan banyak darah. Baik, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Terima kasih, Bu. Baiklah, Ibu akan melatih kamu untuk bersikap rileks agar kamu dapat menghilangkan ketakutan kamu terhadap darah. Baik, Bu. Baik, silakan kamu duduk dengan santai, pejamkan mata, pusatkan perhatian, dan ikuti kata-kata yang akan Ibu ucapkan. Baik, Bu. Tenang, 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 mendengar kata rumah sakit. mendengar kata rumah sakit. Tenang, 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 mendengar kata rumah sakit, tidak takut. mendengar kata rumah sakit, tidak takut. Tenang, Tenang, tenang. tenang. Bagaimana perasaan kamu setelah mengatakan ini? Sudah mulai membaik, Bu. Mari kita lanjutkan. Tenang, 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 mendengar kata darah. mendengar kata darah. Tenang, 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 mendengar kata darah, tidak takut. mendengar kata
tenang, 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 tenang. tenang. Bagaimana perasaan kamu setelah mengucapkan kata ini? Sudah mulai membaik, Ibu. Baik, kita lanjutkan. Tenang, Tenang, tenang. tenang. Melihat foto darah. Melihat foto darah. Tenang, Tenang, tenang. tenang. Melihat foto darah, tidak takut. Melihat foto darah, tidak takut. Tenang, 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 tenang. tenang. Bagaimana perasaan kamu setelah mengucapkan kata ini? Sudah mulai membaik, Ibu. Baik, kita lanjutkan. Tenang, Tenang, tenang. tenang. Mendengar kata kecelakaan. Mendengar kata kecelakaan. Tenang, Tenang, tenang. tenang. Mendengar kata kecelakaan, tidak takut. Mendengar kata kecelakaan, tidak takut. Tenang, 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 tenang. tenang. Bagaimana perasaan kamu setelah mengucapkan kata ini? Sudah mulai membaik, Ibu. Baik, kita lanjutkan. Tenang, Tenang, tenang. tenang. Melihat darah. Melihat darah. Tenang, Tenang, tenang. tenang. Melihat darah, tidak takut. Melihat darah, tidak takut. Tenang, 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 tenang. tenang. Bagaimana perasaan kamu setelah mengucapkan kata ini? Sudah tenang, Bu. Baguslah kalau memang seperti itu. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan cerita saya. Saya rasa Ibu sama seperti almarhumah ibu saya. Reksa berpikir begitu. Perlu Ibu ingatkan bahwa Ibu di sini sebagai konselor Reksa ya. Oh iya, Ibu. Apa masih ada hal yang ingin Reksa sampaikan? Sepertinya tidak, Bu. Nah, jika tidak ada, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa Reksa memiliki permasalahan dengan Abang Reksa terkait izin untuk sekolah di luar kota, yang mana Abang Reksa tidak memberikan izin tersebut. Iya, Bu. Lalu apa yang Reksa dapatkan dari proses konseling kita pada hari ini? Saya merasa lega, Bu, telah menceritakan isi hati saya kepada Ibu. Bagaimana perasaan Reksa saat ini? Sudah senang, Bu. Alhamdulillah. Ibu yakin dan percaya bahwa Reksa bisa melakukannya. Iya, Bu. Lalu, bagaimana Ibu bisa mengetahui hasil proses konseling kita pada hari ini? Saya akan menghubungi Ibu. Baiklah, apa bisa kita akhiri konseling kita pada hari ini? Baik, Bu. Baik, terima kasih Reksa telah menemui Ibu. Ya, Bu. Reksa pamit dulu ya, Bu. Ya, hati-hati di Iya, jalan. Bu.